La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah. Kecewa itu dari mana munculnya, kemudian bagaimana proses perkembangannya, lalu akibatnya apa, ini ingin saya sampaikan dalam bentuk closing statement. Dari awal sudah saya katakan bahwa kekecewaan itu muncul akibat dari yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini merupakan suatu gejala psikologis ya dari setiap manusia, bisa dilihatnya sebagai hal yang wajar. Ketika dia hidupnya itu wajar, ya, tingkat pendidikannya, jiwanya baik, ya, mungkin kekecewaan itu bisa menginap sehari dua hari, seminggu dua minggu, ya. Istri meninggal dunia, saya kira pasti ada rasa kecewa, kan begitu kan? Tetapi setelah 3-4 bulan kan juga lalu terlupakan, ya kan? Dengan kesibukan-kesibukan itu, kalau masih ukurnya seminggu 2 minggu masih normal lah, ya. Mobilnya hilang, aduh kecewa lagi, ya, sampai seminggu masih kerot-kerot aja kan gitu itu. Tetapi setelah sebulan sudah lupa lagi, itu berarti masih normal. Ada kekecewaan sampai menimbulkan disorder psikologis, ya, tertekan jiwanya karena kekecewaannya disimpan berlama-lama sampai bertahun-tahun gak hilang-hilang. Istri sudah meninggal 10 tahun yang lalu masih menitikkan air mata, betul enggak? Nah, ini yang menjadi gangguan psikologis semacam itu, itirabat nafsiyah, bahasa orang Arabnya gangguan jiwa, sehingga merubah temperamen dia segala macam, akan ngomongnya kasar, marah-marah, itu semuanya menjadi emosinya menjadi kacau balau semuanya itu. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi untuk orang yang jiwanya lemah sampai disorder, gangguan jiwa, artinya sampai kesehatannya, temperamennya, perilakunya berubah karena kecewa itu, yang tadinya orangnya baik santun kok jadinya kasar karena kecewa semacam itu yang tidak boleh. Tetapi pada batas sebulan 2 bulan itu masih dianggap wajar lah orang marah. Tetapi kalau sudah tingkatannya itu waliullah, itu ceritanya kan Allah yang menjamin. Yang menjamin itu bukan walinya, bukan, tapi Allah yang menjamin. Inna awliya Allahi la khafun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi tadi yang pertama, kekecewaan berat yang menimbulkan disorder, gangguan kejiwaan. Yang kedua adalah kekecewaan yang masih bisa dikuasai, ya, sampai sebulan udahlah beli lagi aja mobilnya kan gitu. Nah, tingkatan wali juga makomat juga berbeda kondisinya. Kalau seorang wali itu masih kelasnya muridin atau mubtadiin, masih ada kecewa, hanya saja kekecewaannya itu secepatnya disadari, segera dihalau. Artinya begitu lihat mobilnya nggak ada, muncul kekecewaan secara alami, tetapi dia segera dapat mengcover, ya kan? Ya sudahlah, kalau begitu mah akhirnya dia sadar, ya udah, ya Allah lapor, saya ikhlas ridho, mobilnya hilang, saya minta ganti yang baru. Ya, nggak kayak Maman, kalau Maman Allah suruh nyari mobilnya. Kalau wali Allah ya kecewa sebentar, beberapa menit ya gitu, ya udahlah, lapor, sudah, aku ikhlas ridho, barangkali rezekiku sampai di situ, ya, kontraknya udah selesai, silakan diambil. Nah, itu masih ada kecewaan, ya, barang 5 menit 10 menit mungkin ya, berdebar-debar jantungnya, tapi setelah itu selesai. Yang lebih tinggi lagi, yang sudah kelasnya kelas sairun, ya sairun,
yang masih dalam lagi, yang sudah sedang dalam menjalani kebenaran. Kalau saya kan baru sedang akan mulai. Kalau saya ini baru sedang akan mulai belajar benar, baru sedang akan mulai belajar benar. Jadi kalau saya masih bawah banget gitu. Nah, bagi mereka yang saya ini sudah sedang menjalani belajar benar ini juga sekejap sekali itu, lebih pendek lagi, ya mungkin hanya 1 menit lah. Dia terkaget, mobilnya hilang, mobilnya lebih mewah lagi, BMW lagi, seri 7 lagi. Wah, ya. Tapi dia tidak terbayang, harganya sekian miliar, enggak. Ya berdebar, udah selesai. Gitu. Nah, tetapi kalau yang sudah wasilun, ya, yang sudah nyampe tujuan, sudah influence, ya, kalau tadi kan masih beginner nih, ya itu sudah sama sekali tidak kecewa. Melihat ada, kok nggak ada. Mungkin berketawa dia gitu, sialan lo gitu. Tapi mungkin juga dengan sudah tidak ada rasa sedih sama sekali. Itu seperti itu. Nah, itulah kira-kira kadar kecewa yang sangat berbeda dari orang ke orang semacam itu. Nah, sebabnya kenapa orang kecewa? Nah itu. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda semuanya. Ketika mobilnya hilang, kecewa kan? Saya nanya, kenapa kamu kecewa? Sok jawab dulu. Buya, mau hilang, kecewa, kenapa kecewa? Nah, itulah persoalannya. Sebabnya kecewa adalah karena engkau merasa memilikinya. Bisa kita buktikan dengan hukum kebalikan, atau dalam ilmu mantik namanya al-aksul mustawi, hukum kebalikannya. Nah, mobilnya Pak Camat hilang, kamu kecewa enggak? Kenapa tidak kecewa? Kenapa mobilnya kamu hilang kamu kecewa? Jadi kalau begitu kita ambil satu keputusan bahwa sumber kekecewaan itu adalah berawal dari rasa memiliki. Sedangkan para waliullah itu orang yang sudah ikrar 100% bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, ini semuanya milik Allah, termasuk diriku juga adalah milik Allah. Oleh karena dia tidak merasa memiliki, maka apapun yang hilang tidak mungkin kecewa. Betul enggak? Nah, jadi lalu sementara ini seorang wali punya mobil, punya sawah, apa tidak merasa memiliki? Tidak. Semua yang ada di tangan seorang waliullah akan dilihatnya sebagai fasilitas-fasilitas untuk memperlancar tugas. Namanya inventaris. Betul enggak? Inventaris kan kalau sudah selesai jabatannya kan diminta lagi, dikembalikan. Nah, makanya ketika ada orang punya titipan sepeda motor, kan sebagai titipan. Ketika yang punya ngambil, dia marah. Orang bener enggak? Jadi kalau kamu kecewa, enggak bener kamu nih. Ya, karena selama ini Anda tidak mengakui sebagai titipan Allah. Anda mengakuinya, merasakannya sebagai milikmu. Nah, apakah berdosa merasa memiliki? Kalau secara fikih tidak. Karena fikih mengatur hak tamlik, hal kemulkiyah ada dalam fikih. Ada AJB, ada sertifikat dan sebagainya, ada kwitansi, itu milik Anda. Itu secara fikih. Tapi dalam akidah Anda harus ikrar sejak awal bahwa semua isi langit, isi bumi, semuanya adalah milik Allah. Kalau
Kalau Anda merasa memiliki juga dan Allah mengklaim semuanya milikku dan engkau mengatakan ini milikku, berarti ada dua pihak yang mengklaim kepemilikan. Apa yang terjadi? Saya punya sertifikat, Kang Maman punya sertifikat atas bidang tanah. Anda mengklaim, saya mengklaim. Apa tidak ke pengadilan? Jadi ketika Anda memiliki, sama saja Anda menantang Allah namanya. Ya, berebut kepemilikan. Anda mau bertengkar dengan Allah. Ini kalau kita bicara masalah akidah. Ya, itulah makanya jadi kepemilikan itu semacam itu. Jadi kenapa orang yang sudah diangkat oleh Allah, ditunjuk sebagai waliullah itu tidak punya rasa sedih? Karena mereka sudah tidak punya rasa kepemilikan. Jadi pada akhirnya di dunia ini ada seorang yang sangat bahagia, namanya Bitarmi. Dia nggak pernah sedih kok hidupnya. Saya saksi mata, namanya Bitarmi, tidak pernah bersedih hati. Dia tidak pernah kecewa sawahnya nggak jadi. Sebabnya apa? Nggak punya sawah. Dia nggak pernah sedih ditinggal suami, karena dia nggak pernah marah dilawan oleh anak, karena nggak punya anak. Dia tidak pernah pingsan rumahnya terbakar. Jadi kalau begitu jangan-jangan orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Terima kasih.